Komsisi yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Sebelum kita memuji nama Tuhan, sebelum kita menyenangkan hati Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami dapat berkumpul Tuhan dengan keluarga Tuhan dimanapun berada Tuhan. Kiranya Kau selalu melindungi kami Tuhan. Kau tahu Tuhan, hari ini kami akan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami akan membawa persembahan korban syukur kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Semoga apa yang kami lakukan hari ini Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dapat membuat Engkau melihat kami Tuhan di sini Tuhan. Terima kasih Yesus, berkati kami Tuhan, berkati ibadah ini dari awal sampai akhir Tuhan Yesus. Kiranya Engkau mau hadir Tuhan Yesus di tengah-tengah kami Tuhan. Lalu dalam anak-Mu Yesus Kristus, semua yang siap memuji Tuhan, mari katakan amin. Betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia pertama, Yesus saja segala raja. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita yang hebat. Sebab kasihnya Allah melebihi lautan, tak tertandingi kuasa bagi kita semua. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatas
kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Tiba saatnya kami mau memuji menyembah nama-Mu Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan. Sebab hanya Engkau yang begitu indah Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Hanya Engkau lah juru selamat kami Yesus. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Menjauhi roh-Mu
Mari kita satu hati dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini di mana Engkau menyertai kami, memberkati kami hingga kami boleh beribadah. Kami boleh memuji dan menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami hingga kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu. Tuhan, pada pagi hari ini kami mau katakan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home CC dimanapun berada. Setelah pada kesempatan yang lalu kita sudah belajar kebenaran firman Tuhan ya, dari perikop Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Nah, hari ini kita masuk ke dalam bagian yang ketiga ya, di dalam Markus 5 ayat 1 sampai 20 ya. Ini ada bagian ketiga. Kita tentunya akan membahas firman Tuhan ini dari ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-17 ya. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih dan Jemaat Home CC dimanapun berada. Markus 5 ayat 11. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Ayat 13, Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun ya dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Ayat 14, maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Ayat 15, mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka ya. Ayat 16, orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang-orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Ayat 17, lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home CC dimanapun berada, penulis kitab Markus menceritakan bahwa di daerah itu ada sejumlah besar babi yang sedang mencari makan. Jumlah dari babi-babi itu adalah 2000 jumlahnya. Dan roh-roh jahat itu memohon kepada Yesus untuk tidak mengusir ya mereka dari daerah itu. Dan sebagai alternatifnya, roh-roh jahat itu meminta untuk bisa masuk ke dalam babi-babi. Ya. Ketika roh jahat yang disebut sebagai legion itu masuki babi-babi itu, ternyata babi-babi itu terjun ke dalam danau dan semua babi yang berjumlah kira-kira 2000 itu mati lemas di dalamnya. Bapak Ibu Saudaraku, sampai di sini bila kita melihat dari sudut pandang orang Kristen, ya, maka kita akan melihat bahwa peristiwa ini merupakan peristiwa yang luar biasa. Kenapa? Karena menyelamatkan seseorang yang kerasukan setan, dan kita melihat bahwa harga dari jiwa orang ini begitu besar. Karena peristiwa penyelamatan ini memakan biaya hingga seharga 2000 babi. Ya. Kita sebagai orang Kristen melihat bahwa jiwa orang ini begitu berharga sehingga Tuhan Yesus datang secara khusus untuk melepaskan orang ini dari roh jahat yang telah mengikat jiwa orang ini begitu lama dan ini mendapat kelepasan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, sekarang kita juga harus melihat dari sudut pandang yang berbeda. Kita coba melihat dari sudut pandang dari para penjaga babi-babi itu. Bila seandainya diri kita menjadi para penjaga babi-babi itu, ya. Bila seandainya diri kita menjadi para penjaga, kira-kira apa yang kita rasakan? Di ayat yang ke-14 yang tadi telah kita baca menceritakan bahwa para penjaga babi itu lari. Mengapa para penjaga ini lari dan bukannya merayakan peristiwa yang sungguh luar biasa ini? Paham maksud saya Bapak Ibu? Dari sudut pandang orang Kristen, mereka bersuka cita karena ada satu jiwa diselamatkan seharga 2000 babi. Tapi dari sudut pandang yang berbeda, dari sudut pandang para penjaga babi itu, kenapa mereka lari? Bukan mereka ikut merayakan.
Bapak Ibu Saudaraku, hal ini dikarenakan para penjaga ini memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap babi-babi yang begitu banyak, yaitu sejumlah 2.000 banyaknya. Untuk apa? Untuk dijaga. Untuk apa? Untuk dirawat dengan baik. Para penjaga babi itu pasti begitu terkejut dan syok, Bapak Ibu Saudaraku, ya, ketika melihat babi-babi yang seharusnya mereka jaga, namun malahan terjun ke danau dan mati semuanya. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, ayo kita bayangkan. Kita bayangkan betapa takutnya para penjaga babi ini, karena babi-babi ini adalah tanggung jawab mereka. Bila kita melihat dari sudut pandang penjaga babi, kini kita mengerti bahwa peristiwa ini bukan peristiwa yang menyenangkan. Peristiwa ini adalah peristiwa buruk yang menimpa pekerjaan mereka. Para penjaga babi takut akan mendapatkan sanksi dari tuannya. Betul atau betul? Mereka berpikir setelah 2.000 babi ini mati, maka mereka berpikir bahwa mereka harus menggantikan, ya, seluruh kerugian ini. Para penjaga babi kemungkinan stres, Bapak Ibu Saudaraku. Kenapa? Karena ternyata babi-babi yang ada dalam tanggung jawabnya mati semua. Para penjaga babi ini tentu juga berpikir apakah mereka bisa bekerja kembali. Kalau mereka sampai dipecat karena tidak bisa menjaga babi dengan baik dan menyebabkan kerugian, apa yang akan mereka kerjakan nantinya? Bapak Ibu Saudaraku, bahkan kini tuannya tidak punya babi-babi itu lagi. Jadi bisa kita bayangkan, ya, bila kita menjadi para penjaga, maka peristiwa ini bukanlah peristiwa yang menguntungkan bagi para penjaga babi ini. Malahan peristiwa ini membuat dampak yang buruk bagi mereka. Karena itulah para penjaga babi ini lari dan meminta pertolongan dari penduduk di sekitar mereka. Kenapa? Karena peristiwa ini begitu merugikan diri mereka sebagai penjaga babi. Orang-orang di sekitar yang mendengar peristiwa ini, ya, kemudian keluar dan ingin melihat sendiri secara langsung apa yang terjadi. Ketika orang-orang dari kota dan kampung sekitar seketika berduyun-duyun keluar, mereka melihat bahwa orang yang kerasukan setan itu sudah normal. Sudah normal kembali. Orang-orang tidak hanya melihat bahwa orang yang kerasukan ini telah disembuhkan, tapi pada saat yang sama mereka juga melihat apa yang terjadi dengan 2.000 babi yang mati itu, yang semuanya ada di danau. Peristiwa ini tentu saja membuat orang-orang yang melihat ketakutan dan kemudian menyuruh Yesus untuk pergi dari daerah mereka. Bapak Ibu Saudaraku, apa yang diceritakan oleh para penjaga ini kepada orang-orang di kota dan di kampung-kampung sekitarnya? Tentu saja para penjaga babi ini menceritakan peristiwa ini dari sudut pandang mereka. Bahwa babi yang berjumlah 2.000 ini yang berada di dalam penjagaan mereka semuanya terjun dan mati. Sehingga mereka ketakutan dan terbayang-bayang akan mendapatkan hukuman dari Tuhan mereka. Itu sudut pandang kedua, Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita beralih ke sudut pandang. Kita ubah, kita geser sedikit. Sekarang kita akan melihat dari sudut pandang Tuan pemilik babi itu. Tuan yang tidak disebutkan namanya ini memiliki sekitar 2.000 babi. Coba kita berhitung, ya. Kalau saja 1 ekor babi, ya, babi dewasa, ya, saya cepat searching karena beragam, ya, harga babi dewasa. Oke, anggap aja 5-7 juta, atau supaya gampang 10 juta saja, ya. Jadi harga kisaran itu banyak, ya. Ada 5-7 juta per ekor, ya. Tapi supaya gampang menghitungnya, Bapak Ibu Saudaraku, ya, kita anggap saja 10 juta per ekor. Ya. Kini kalau kita mengalihkan harga 10 juta dengan jumlah 2.000 babi, maka akan muncul berapa? 20 miliar. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu Saudaraku, kalau Bapak Ibu adalah pengusaha babi atau pemilik peternakan babi ini, maka akan lain cerita dan sudut pandangnya. Karena pasti mereka akan berpikir dalam benak mereka ini kerugian yang sangat besar. Bahkan membuat diri mereka langsung bangkrut seketika.
Karena itu para penjaga ini begitu ketakutan dengan apa yang sedang terjadi. Tentu saja hal ini sangat manusiawi, bahwa kerugian yang mereka alami tidak dapat diabaikan sama sekali. Bapak ibu saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat musisi dimanapun berada, banyak pembaca atau orang Kristen yang melihat peristiwa ini hanya dari satu sisi saja, yaitu sudut pandang orang Kristen yang merasa bahwa peristiwa ini adalah peristiwa spektakuler yang patut dirayakan dan berhenti sampai di situ. Orang Kristen menceritakan betapa berharganya jiwa orang ini. Berapapun harga jiwa orang ini tidak dapat dibandingkan dengan 2000 ekor babi, saudaraku. Tapi ingat, ini disebabkan karena bukan kita penjaga babinya, dan juga bukan kita pemilik usaha peternakan babi itu. Kalau dari kita sebagai pengusaha atau peternak babi atau penjaga babi-babi ini, pasti lain sudut pandangnya, Bapak Ibu Saudaraku. Sudut pandang terhadap peristiwa ini pasti berbeda. Karena peristiwa ini menimbulkan kerugian. Peristiwa ini menimbulkan kebangkrutan. Bapak Ibu Saudaraku, tentu saja akibat dari peristiwa ini masih berlanjut. Pertanyaan yang harus ada di benak kita adalah bagaimana dengan kerugian yang begitu besar yang harus ditanggung oleh pengusaha babi ini? Apakah pengusaha babi ini dibiarkan menanggung kerugian yang begitu besar, menanggung kebangkrutan, dan para karyawan terpaksa kehilangan pekerjaan, dan akhirnya semua ini tidak dipedulikan, ya? Karena mengatasnamakan selamatkan seseorang berapapun harganya. Bapak Ibu Saudaraku, ini yang harus kita renungkan. Kita bisa mengatakan hal itu begitu mudah karena bukan kita yang menanggung kerugiannya. Bagaimana bila keselamatan seseorang kita bayar dengan kebangkrutan ekonomi kita? Bagaimana keselamatan seseorang kita bayar dengan kehilangan usaha kita? Apakah benar kita sanggup menanggungnya? Rasanya sangat sulit untuk menerima peristiwa ini dengan sukacita. Lalu bagaimana dengan kerugian yang pengusaha dan penjaga-penjaga babi alami ini? Bapak Ibu Saudaraku, memang tidak diceritakan dalam ayat-ayat selanjutnya mengenai hal ini. Namun kita bisa berpikir dengan memakai logika, ya, dan membangun narasi sederhana dari kebenaran firman Tuhan ini. Hal pertama yang harus menjadi dasar, yang perlu kita tahu, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang tidak didapati berdosa sama sekali. Karena itulah Ia bisa menjadi penebus dari hidup kita yang berdosa. Katakan amin. Kenyataan bahwa Yesus tidak berdosa dapat menjadi sebuah pondasi, dapat menjadi sebuah landasan bahwa bagi kita di dalam peristiwa ini. Bila Tuhan Yesus mengusir roh jahat di dalam diri orang yang kerasukan setan, dan akibat dari peristiwa ini membuat pemilik usaha babi, ya, dan penjaga babi ini dirugikan, membuat para penjaga dan karyawan terdampak dan mengalami kerugian dan kebangkrutan, maka Yesus akan berdosa karena merugikan orang lain. Namun Bapak Ibu Saudaraku, karena sebuah fakta bahwa Yesus tidak berbuat dosa sama sekali, maka dua fakta ini harus kita jembatani agar kita bisa memahami masalah ini dengan gambaran yang lebih jelas. Bahwa fakta Yesus tidak berdosa dan fakta bahwa pengusaha ini kehilangan 2000 babi seharga kurang lebih 20 miliar, ya, dengan catatan ya 1 ekor babi 10 juta tadi, ya, adalah fakta yang tidak terbantahkan. Dan satu-satunya cara agar pengusaha ini tidak mengalami kerugian dan juga kebangkrutan, dan juga Yesus menjadi tidak berdosa, adalah dengan terjadinya penggantian kerugian dari Yesus kepada pemilik babi ini. Lalu selanjutnya akan ada pertanyaan, dari mana uang pengganti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus? Nah, ingat
Bapak Ibu Saudaraku, bahwa Tuhan Yesus memiliki bendahara yang bernama Yudas Iskariot. Yudas ini sering mengambil uang yang ia pegang karena uang yang ia pegang sangatlah banyak. Perhatikan, sangatlah banyak. Kenapa? Karena begitu banyaknya uang yang dipegang, maka Yudas berpikir bahwa kalau ia mengambil uang itu tidak akan diketahui siapapun. Beda ceritanya kalau uang itu sedikit. Kalau uang itu dipegang sedikit, maka akan sangat mudah terdeteksi ketika ia mengambil uang yang dipegangnya. Coba kita baca dalam Lukas 8 ayat 3. Lukas 8 ayat 3. Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Lihat, bahwa orang-orang kaya memberkati pelayanan Yesus. Dari hal ini dapat dilihat ada begitu banyak uang yang dipegang oleh Yudas. Dan dari uang kas inilah yang dipakai untuk mengganti kerugian dari babi-babi yang mati di danau. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CGD dimanapun berada. Jadi di sini perlu kita ketahui bahwa pelayanan yang Tuhan Yesus lakukan tidak mungkin mengakibatkan kerugian kepada orang lain. Katakan amin. Bila ada seseorang yang tampaknya mengalami kerugian akibat pelayanannya atau pelayanan Yesus, maka sudah pasti Tuhan Yesus sebagai pribadi yang bertanggung jawab akan mengganti kerugian mereka secara materi. Bapak Ibu Saudaraku, di sini kita bisa melihat bahwa apa yang dilakukan Tuhan Yesus bukanlah pelayanan yang membabi buta. Bukanlah pelayanan yang tidak mempedulikan dampaknya. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang peduli dengan semua akibat dari pelayanannya. Dan karena itulah ia pasti memberikan ganti rugi kepada pemilik babi-babi itu. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada. Dari hal ini kita bisa belajar bahwa ketika kita melayani, ketika kita masuk dalam pelayanan, kita harus memperhitungkan semua dampak dari pelayanan kita. Katakan amin. Apakah pelayanan kita berdampak yang baik kepada orang lain, atau justru pelayanan kita berdampak buruk bagi orang lain? Dan jangan sampai pelayanan kita berdampak buruk, ya, kemudian membabi buta dan tidak memperhitungkan dampak kepada orang-orang sekitar kita. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada. Karena itu marilah kita terus melayani Tuhan dan tetap berdampak, baik bagi orang-orang sekitar pelayanan kita, baik buat keluarga kita, terus berdampak. Tuhan Yesus memberkati. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu yang telah meneguhkan dan menguatkan kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah pribadi, Engkau adalah Tuhan yang bertanggung jawab atas segala hal yang Engkau lakukan. Bapa, Tuhan Yesus, Engkau adalah pribadi yang tidak berdosa. Dan pelayanan-Mu Tuhan Yesus, dimanapun Engkau melayani, pada saat itu Tuhan, Engkau sudah memikirkan dampaknya. Bahkan Engkau sudah mengantisipasi dan memberikan kompensasi, supaya di dalam pelayanan-Mu tidak ada yang dirugikan. Dan Engkau tidak berbuat dosa karena hal itu. Bapa, kami mau meneladani Engkau. Yesus, kami mau meneladani Engkau. Ketika kami masuk dalam pelayanan, ajar kami Tuhan untuk memperhitungkan. Bukan pelayanan yang membabi buta, tapi pelayanan yang memperhitungkan dampaknya. Tuhan Yesus, biarlah kami terus melayani Engkau dengan dampak yang positif bagi banyak orang. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Ku tak bisa menjadi
Karena itu saudara-saudaraku jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Terus mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Hari yang terbesar dalam hidupku, padamu yang selamatkanku, kemurahan yang tak ternilai, yang ku miliki, yang ku hargai. Yesus engkau ku kagumi, Yesus engkau ku kagumi, Yesus engkau ku kagumi. Selamat hari Minggu jemaat Tom Sisi yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.